Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan yang memprogram mata kuliah ekonomi pemerintahan. Sekarang kita sudah memasuki pekan ke-7 perkuliahan kita. Nah, pada pekan ini kita akan membahas teori ekonomi politik, tapi dengan menganalisis teori-teori ekonomi politik yang pernah diterapkan di Indonesia. Metode kita adalah metode diskusi kelompok, tapi sebelum kemudian saya menjelaskan teknis diskusi kelompok, perlu saya menyampaikan kembali summary dari setiap teori-teori ekonomi politik tersebut, walaupun tentu ini sudah dibahas mulai dari pekan ke-3, pekan ke-4, pekan ke-5, dan pekan ke-6. Kemarin kita bahas tentang teori ekonomi politik liberal klasik. Nah, kalau kita bicara teori ekonomi liberal klasik ini, tentu dasar ideologinya ada 3, terkait dengan kehidupan, kebebasan, dan hak milik, life, liberty, dan property. Itulah yang menjadi ide pokok pemikiran liberalisme dalam konteks ekonomi politik. Jadi inti pemikirannya bahwa setiap pelaku ekonomi, baik konsumen maupun produsen, itu haruslah diberi kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadinya masing-masing. Nah, tentu kalau kita bicara konsumen diberi kebebasan untuk memilih kombinasi konsumsi dari berbagai macam barang dan jasa yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya, tentu sesuai dengan selera dan kemampuan uang yang dimilikinya. Jadi ada utility maximization. Jadi bagaimana memberikan kepuasan sebesar-besarnya kepada konsumen itu. Kemudian kalau produsen tentu diberi kebebasan untuk memilih berbagai input dan teknologi untuk digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dapat menguntungkan usahanya. Jadi ada profit maximization, bagaimana memaksimalisasi keuntungan. Nah, kalau kita bicara liberal klasik ini kaitannya dengan departemen kita, Departemen Ilmu Pemerintahan, ya, bahwa di liberal klasik ini ada proses peminggiran peran pemerintah. Ya, tentu kalau kita mau bicara liberalisme Adam Smith ini bisa kita sandingkan dengan atau perbandingkan dengan merkantilisme, di mana kalau bicara merkantilisme ini segala kebutuhan dan masalah yang ada di masyarakat itu diatur secara penuh oleh negara. Jadi pemerintah memegang peran sentral. Sementara Adam Smith mengatakan bahwa mereka tidak terlalu menyukai campur tangan pemerintah karena dapat menimbulkan inefisiensi secara masif, ya, yang pada ujungnya akan menguntungkan satu pihak tertentu saja. Jadi intinya bahwa liberalisme itu merupakan suatu paham yang membela kebebasan baik individual maupun nasional dengan seminimal mungkin atau bahkan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Itu penekanannya. Kemudian yang kedua adalah teori ekonomi politik Marxisme. Jadi Marxisme ini sebenarnya mengkritik, ya, ide dari Adam Smith yang mendewakan ekonomi pasar. Nah, dalam upayanya mengkritik sistem ekonomi pasar, kapitalisme, Marx berusaha sebisa mungkin untuk membuktikan bahwa ide kapitalisme itu adalah ide yang busuk dari dalam dan merupakan cerminan dari sistem yang tidak adil. Nah, itu yang disampaikan oleh Marxisme, bahwa pilar kelembagaan kapitalisme menurut ekonomi politik Marxisme
dianggap itu sangat eksploitatif. Kenapa? Karena menempatkan tenaga kerja sebagai subordinat berhadapan dengan pemilik modal. Tentu ada pola hubungan yang tidak seimbang ya. Nah, kenapa? Karena di dalam kapitalisme itu menciptakan peranata faktor produksi terlalu lebih terlambat ketimbang percepatan inovasi produksi atau teknologi. Nah, jadi ada peranata di situ, ada strata di situ, ya ada struktur di situ. Jadi selain itu tentu bicara Marxisme kita juga bicara tentang kepentingan material dan kelas ekonomi. Nah, dikatakan bahwa semakin seorang individu itu sadar bahwa ia memiliki kesamaan kondisi dan kesamaan tujuan dengan orang lain, maka semakin luas pandangan mereka terhadap kepentingan material mereka, sehingga kepentingan individu itu berubah menjadi kepentingan kelas. Nah, Marx mengatakan bahwa dari segi moral sebenarnya kapitalisme itu mewarisi ketidakadilan dari dalam. Nah, kenapa? Karena ini didasarkan atas ketidakpedulian kapitalisme itu terhadap kesenjangan sosial yang muncul di masyarakat. Nah, kemudian dari segi sosial, bahwa kapitalisme itu menurut Marx menjadi sumber konflik antar kelas. Ya, antara kaum borjuis dengan kaum proletar, tuan tanah dengan buruh tani, kaum kapitalis dengan buruhnya. Nah, hal ini tentu karena satu pihak bertindak sebagai penindas dan satu pihak bertindak sebagai penindas. Ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, dari segi ekonomi, Marx mengatakan bahwa kapitalisme itu alat dari para kapitalis yang semata-mata digunakan untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya, sekalipun dengan jalan menekan buruh sekeras mungkin. Nah, itu idenya teori ekonomi politik Marxisme. Kemudian selanjutnya adalah neoklasik. Nah, neoklasik. Jadi sebenarnya ya neoklasik ini dengan klasik sebenarnya saling berhubungan ya. Nah, keduanya memiliki persamaan pandangan bahwa kegiatan ekonomi itu merupakan sebuah sistem yang berdiri sendiri. Nah, hanya saja bagi kaum neoklasik ini melakukan pembaruan terhadap teori-teori klasik, di mana neoklasik itu menggunakan sifat utilitarian untuk menjawab pertanyaan terkait sifat dan tujuan dari ekonomi pasar. Ya, jadi pemikir neoklasik mengatakan bahwa ekonomi itu adalah transaksi-transaksi swasta yang terjadi guna memaksimalkan kegunaan yang diperoleh individu. Sementara politik itu adalah penggunaan kewenangan publik untuk mencapai tujuan ekonomi. Nah, dalam konteks peran pemerintah, kalau bicara neoklasik, bahwa peran pemerintah itu sebenarnya perlu di dalam mengarahkan perekonomian ke arah yang ideal, agar pasar itu dapat berfungsi layaknya pasar persaingan yang sempurna. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa ya kadang terjadi kegagalan pasar kalau hanya menyandarkan pada sistem ekonomi pasar itu. Kadang ada monopoli, kadang ada eksploitasi, monopsoni, dan seterusnya. Nah, sehingga neoklasik itu memberi ruang campur tangan pemerintah, tapi dia memberi penegasan bahwa itu hanya pada proses dan keputusan politik terkait perbaikan pasar kalau terjadi kegagalan pasar. Nah, pakar-pakar neoklasik ini sama sekali tidak membahas tentang perlunya campur tangan pemerintah di dalam masalah-masalah sosial. Nah, itu. Selanjutnya adalah teori ekonomi politik Keynesian. Nah, kalau kita bicara Keynesian ini sebenarnya dia menganjurkan pemerintah untuk menaruh perhatian terhadap usaha-usaha untuk mencapai pemerataan kesejahteraan. Karena dari teori-teori sebelumnya itu bahwa bertumpuklah itu kekayaan, bertumpuklah itu sumber daya di kelompok atau orang tertentu. Makanya Keynesian ini mengatakan bahwa pemerintah harus menaruh perhatian terhadap usaha-usaha mencapai pemerataan kesejahteraan. Nah, sehingga inti ajaran Keynesian ini adalah perlunya campur tangan pemerintah yang semakin luas dan semakin kuat dalam aktivitas ekonomi politik masyarakat, termasuk dalam hal-hal sosial, sehingga pemerintah diharapkan menjadi agen pembangunan.
Iya, jadi boleh dikata bahwa Keynesian sebenarnya ini merupakan kritik lanjutan terhadap ekonomi politik klasik dan neoklasik yang menempatkan regulasi pasar itu mandiri sebagai instrumen yang dianggap bisa memandu terciptanya kesejahteraan. Jadi kalau Keynesian mengatakan bahwa negara lah, pemerintah lah yang punya tanggung jawab untuk itu. Nah, itulah kemudian kalau kita bicara dampak ajaran ini terhadap keterlibatan pemerintah, yang akhirnya kemudian pemerintah merancang berbagai kebijakan. Ada kebijakan fiskal, moneter, kebijakan perdagangan internasional. Pemerintah itu membuat undang-undang ketenagakerjaan, membuat undang-undang terkait dengan bisnis dan memerangi praktik bisnis yang tidak sehat, yang tidak adil, ya. Kemudian ada undang-undang terkait pelestarian dan perlindungan lingkungan, ada banyak. Bagaimana menciptakan iklim usaha yang kondusif, ada keterlibatan BUMN, BUMD, ya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah di dalam proses mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat ini. Kemudian selanjutnya adalah teori ekonomi politik neoliberalisme. Nah, bicara neoliberalisme, ya tentu kita bicara tentang liberalisme model baru di abad ke-20-an, ya. Bahwa itu sebenarnya mencoba untuk meredefinisi ajaran liberalisme klasik, ya. Nah, di mana tentu diharapkan untuk mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik, ya. Bagaimana kemudian menciptakan peran-peran negara itu dianggap menciptakan distorsi dan high cost ekonomi yang akhirnya berujung pada tindakan koruptif. Makanya neoliberalisme ini mencoba untuk merobohkan hambatan terkait dengan perdagangan internasional dan investasi, terkait dengan modernisasi. Sehingga kalau kita bicara neoliberalisme dalam sebuah negara, ya biasanya ada deregulasi, ada debirokratisasi, kemudian ada privatisasi terhadap badan usaha milik negara, ada pengurangan dan penghapusan program bantuan pemerintah dan pajak. Walaupun sebenarnya ya banyak juga kritikan seperti yang kita bahas sebelumnya, ya, bahwa homo economicus dalam pandangan neoliberalisme itu dianggap tidak sesuai dengan nilai manusia. Ada kompetisi yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang, dan sebenarnya praktek neoliberal di negara maju itu sendiri kadang melanggar dia punya prinsip-prinsip neoliberal sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah teori ekonomi radikal. Nah, ini kan kalau kita bicara teori ekonomi radikal, dia melihat bahwa ya utamanya kalau kita bicara satu bagian dari teori ekonomi radikal itu strukturalisme dependensi, ya. Dia melihat bahwa faktor penyebab kemiskinan dan keterbelakangan negara-negara di kawasan Amerika Latin khususnya dan di negara-negara berkembang secara umum adalah adanya eksploitasi dari pihak asing, ada faktor eksternal, ya. Di mana tentu kalau bicara teori ekonomi radikal ini menolak mekanisme pasar bebas. Dia menilai bahwa itulah yang justru menimbulkan ketidakadilan sosial ekonomi. Ya, pasar bebas tidak omniscient, tidak omnipotent, tidak self regulation dan tidak self correction. Nah, artinya apa? Bahwa ya ketimpangan itu karena adanya industrialisasi yang tidak merata. Ada istilah negara pusat, negara pinggiran, atau yang lebih dikenal dengan lebih populer dengan istilah negara pusat, center, dan negara pinggiran, periferi, ya. Dan itulah yang membuat kemiskinan menjadi terstruktur dan langgeng terus-menerus karena adanya ketimpangan. Kemudian selanjutnya adalah teori ekonomi politik kelembagaan. Ya, kalau kita bicara teori ekonomi politik kelembagaan, ini kan dia melihat bahwa ada pengaruh dan peranan dari institusi formal dan informal itu terhadap kinerja ekonomi, baik pada tataran makro maupun pada tataran mikro. Jadi ya, dia melihat pasar itu tidak berdiri sendiri, pasar itu bukan hanya interaksi antara penjual dan pembeli, tapi bagaimana kemudian dia melihat bahwa ya lembaga, ya bicara lembaga kan di dalamnya ada
organisasi, ada norma-norma, ada aturan-aturan ya, bahwa kekuatan kelembagaan itu akan memberikan petunjuk terhadap kekuatan ekonomi dari sebuah negara, sebuah bangsa, sehingga perlu memperkuat kelembagaannya. Nah, ini sudah kita bahas juga pekan yang lalu ya. Kemudian selanjutnya adalah teori ekonomi politik pilihan rasional dan pilihan publik. Nah, kalau kita bicara teori pilihan rasional ini, tentu ya setiap individu atau aktor itu melakukan tindakannya berdasarkan motif, tujuan tertentu, dan dalam tujuan itu tentu ada nilai, pilihan-pilihan, ada preferensi. Nah, sama juga dikaitkan sebenarnya dengan bagaimana ekonomi dan politik dikaitkan, bagaimana aktor-aktor politik itu di dalam membuat pilihan-pilihan politiknya, bahwa apa yang dia lakukan itu bisa sejalan dengan kepentingan kepentingan masyarakat secara umum, tapi ya itu hanya sedikit, kebanyakan justru bertentangan. Nah, itulah sehingga lahir pilihan publik ya, bahwa kalau kita bicara pilihan publik, maka kita bicara tentang bagaimana preferensi umum itu digunakan. Jadi satu pilihan yang dibuat melalui interaksi politik antara masyarakat yang didasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Di mana tentu kalau kita bicara mengenai hal ini, maka ada dua hal menurut Pak Didik J. Rashbini ya, bahwa terkait dengan masalah tindakan kolektif dan terkait masalah mengorganisasikan preferensi. Nah, jadi di situ juga ada peran negara tentu, karena yang membuat aturan regulasi itu adalah negara, pemerintah dalam hal ini. Oke, saya pikir itu summary saya kaitannya dengan materi kita sebelumnya. Nah, tugas selanjutnya ini adalah bagaimana kemudian mahasiswa bisa menganalisis teori-teori ekonomi politik yang diterapkan di Indonesia. Ya, oke, saya cukupkan dulu. Nanti kemudian saya akan bicara tentang bagaimana teknisnya kita membahas materi ini. Baik, saya break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.